Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Sayyid Husain Al-Affani, pengarang kitab berjudul Al-Jaza' min Jinsil Amal, jilid 1, halaman 401, 402, 403, menceritakan tentang sekilas Mustafa Kamal Ataturk. Pertama, Mustafa Kamal Ataturk di antaranya dia menetapkan, menghilangkan, menghapus Kementerian Syariat di Turki. Yang kedua, menghilangkan Kementerian Wakaf dan menghapus semua sekolah-sekolah agama di Turki. B. Mustafa Kamal Ataturk alladhi ba'a Azerbaijan lirus, menjual Azerbaijan kepada Rusia, negara Islam, negara Muslim, dijual oleh Mustafa Kamal Ataturk kepada Rusia ateis. C. Mustafa Kamal Ataturk membudayakan hidangan khamr di tengah-tengah prostitusi, bahkan menghina Islam, menunjuk penari wanita pelacur bernama Nabila Hanim untuk mengumandangkan azan subuh, dibaca oleh pelacur bernama Nabila Hanim dengan niat menghina azan. D. Mustafa Kamal Ataturk yusdiru amran, mengeluarkan perintah bitahwili masjidi Aya Sofia, untuk mengalihkan, memindah, merubah Masjid Aya Sofia ila madhaf, menjadi museum. Nah, ini sekilas tentang perilaku Mustafa Kamal Ataturk. Maka pada akhirnya dia mendapatkan musibah. Allah mengirimkan serangga-serangga kecil berwarna merah, bihasyaratin saghirah hamra, yang masuk dalam tubuhnya Mustafa Kamal hingga Mustafa Kamal ini gatal-gatal tampak di wajahnya. Dia menggaruk-garuk gatalnya di depan para tamu yang berkunjung. Dan Mustafa Kamal ini meskipun dikelilingi oleh para dokter ahli, dia sakit liver juga tidak ditemukan, tetapi dia tersiksa sejak tahun 1936 sampai akhirnya dia kena penyakit yang namanya talayyuful kabid, yaitu fibrosis pada liver. Talayyuful kabid yaitu terjadinya
fibrosis pada liver, yaitu penambahan jumlah jaringan serabut secara tidak normal terjadi pada livernya Mustafa Kamal. Akhirnya dia mengalami busung air. Bahkan akhirnya dia ini pada hari Kamis tahun 1938 tanggal 10 Oktober dia mati. Dia mati. Hari Kamis 10 Oktober 1938. Tidak ada satu ulama yang mau menyolati. Yang menyolati tokoh yang namanya Syarafuddin Afandi. Dan Syarafuddin Afandi ini perlu dicatat adalah orang yang menjadikan terjemah Al-Quran sebagai bahasa ibadah dan mewajibkan membaca terjemah Al-Quran di masjid-masjid. Bukan bahasa Al-Quran yang asli, tapi terjemah Al-Quran dijadikan bahasa ibadah, dijadikan bacaan-bacaan di masjid-masjid jami. Ini yang menetapkan juga Syarafuddin Afandi. Jadi ini juga orang yang terpengaruh oleh liberal dan sekulernya Mustafa Kamal. Oleh karena itu sangat tidak sesuai dengan hati nurani umat Islam Indonesia dan sangat tidak produktif, ide yang tidak produktif membuat nama jalan di salah satu jalan di Indonesia yang mayoritas muslim dengan nama Mustafa Kamal Atatürk. Karena ini tokoh yang menyakiti hati umat Islam. Tokoh yang zalim yang menyakiti hati umat Islam sedunia. Pertama, alasannya menjadikan nama jalan Mustafa Kamal Atatürk itu menyerupai, mendoakan, menyetujui eksistensi fisik maupun doktrin maupun ajaran untuk dikenal pada orang-orang yang sekarang ini, yang asalnya tidak kenal dengan doktrin Mustafa Kamal Atatürk, tapi dipopulerkan dengan nama jalan. Padahal pemikirannya, doktrinnya, filsafatnya, kebijaksanaannya sangat merusak akidah dan melukai umat Islam. Dan sangat zalim pada pemerintahan Mustafa Kamal. Saya baca di dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, Sufyan As-Sawri mengatakan di jilid 7 Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya jilid 7 karya Abu Nu'aim Al-Asfahani halaman 46, Sufyan As-Sawri mengatakan, man da'a lidhalimin bil baqa, barang siapa yang mendoakan untuk orang zalim supaya baqa itu tetap langgeng, diabadikan, termasuk mengabadikan nama sebagai kehormatan, menjadi nama jalan di Indonesia misalnya itu terjadi, faqad ahabba ayyusawah, maka sungguh orang ini sama saja dia senang orang itu membangkang kepada Allah, senang orang itu melawan Allah, senang orang itu bermusuhan dengan Allah. Manusia ini dibentuk melawan Allah,
melawan ajaran Allah, melawan agama Allah, karena diingatkan untuk menghormat Mustafa Kemal Atatürk. Satu. Yang kedua, alasan kita menolak menjadikan Mustafa Kemal Atatürk sebagai nama jalan di Indonesia yang mayoritas Muslim. Dua, potensi penetrasi budaya-budaya negatif yang terinspirasi oleh figur buruk yang anti-Islam. Ini bahaya sekali. Potensi penetrasi budaya-budaya negatif yang terinspirasi dari figur buruk yang anti-Islam, khususnya Mustafa Kemal. Saya baca di dalam tafsir Al-Kasyaf karya Jarwah Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari di jilid 2 halaman 296, ketika menafsirkan ayat 113 surat Hud, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu, dan janganlah kamu sekalian condong kepada orang-orang zalim, fatamassakumun nar, maka api neraka akan menyentuh kamu sekalian. Nah, ini larangan condong kepada orang zalim. Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyafnya jilid 2 halaman 296 menafsirkan di antaranya adalah wan nahyu mutanawilun, larangan itu juga mencapai, meliputi lil inkhitat fi hawahum, yaitu kita turun mengikuti keinginan mereka orang zalim, wal inqita' ilaihim, dan putus dari agama, putus dari syariah, putus dari Allah, putus dari sunnah Rasulullah SAW, condong kepada mereka, wa musahabatihim, bersahabat dengan mereka, wa mujalasatihim, duduk bersama dengan mereka, wa ziyaratihim, mengunjungi mereka, wa mudahanatihim, menjilat mereka, wa ridha bi a'malihim, setuju dengan perbuatan-perbuatan mereka, wa tashabbuhu bihim, dan menyerupai, meniru cara mereka, wa tazayyi bi ziyhim, dan memakai baju yang menjadi ciri khas mereka. Tidak boleh itu. Memakai baju, memakai atribut, memakai busana yang ciri khas yang dipakai oleh mereka orang zalim. Jadi misalnya Mustafa Kemal Atatürk ini punya baju yang menjadi ciri khusus, maka kita umat Islam tidak boleh memakainya. Wa maddil basar ila zahratihim, menjelujurkan mata, mengarahkan pandangan mata ila zahratihim, pada keindahan modernnya mereka, keindahan duniawi mereka. Kemudian Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf menyebutkan wa zikrihim, dan menyebut-nyebut mereka bima fihi ta'dhimun lahum, dengan cara yang di situ mengandung mengagungkan mereka, termasuk membuat nama jalan. Itu menyebut mereka dan mengagungkan mereka. Menyebut nama jalan Mustafa Kemal berarti mempopulerkan Mustafa Kemal dan mengagungkan Mustafa Kemal. Ini dilarang karena ini orang zalim. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, dilarang mengagungkan orang zalim dan menjadikan mereka orang-orang terhormat. Saya baca di dalam tafsir An-Nablusi karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi di jilid 6. Di jilid 6 halaman 122,
ketika menafsirkan ayat 113 surat Hud, seperti tadi di tafsir Al-Kasyaf juga ayat 113 surat Hud. Kemudian dalam tafsir ini, tafsir Ratib An-Nablusi, disebutkan wala tazkuruhum, jangan sebut-sebut mereka. Bal taraffa'u an dzikrihim, maksudnya jangan sebut-sebut dengan mengagungkan, dengan memuliakan, dengan mengidolakan. Bal taraffa'u an dzikrihim, justru orang kamu sekalian orang Islam punya harga diri, angkatlah harga dirimu. Jangan menghinakan diri dan menghormati mereka yang menghinakan kita. Termasuk Mustafa Kamal Atatürk itu menghina orang Islam, menghina syariah Islam, menghina ulama Islam, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran. Jangan kita agungkan. Wala tu'addimuhum, dan jangan agungkan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, ancaman eskatologis di akhirat kepada pendukung, pembantu yang memfasilitasi orang-orang zalim ketika di dunia. Mereka akan diancam oleh Allah di akhirat. Apa ancamannya? Saya baca di dalam kitab Al-Firdaus Bima'suril Khitab karya Ad-Dailami di jilid 1 halaman 255, hadis nomor 989, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza kana yaumul qiyamah nada munadin, jika terjadi hari kiamat, nada munadin. Idza kana yaumul qiyamah, jika telah ada hari kiamat, nada munadin, maka ada yang memanggil. Ainad dolamah, di mana orang-orang zalim? Wa a'wanud dolamah, dan di mana pembantu-pembantu orang-orang zalim? Wa asbahud dolamah, dan di mana orang-orang yang menyerupai, yang meniru-niru orang-orang zalim? Hatta man laqa lahum dawatan, sehingga orang yang membantu melunakkan tinta untuk orang-orang zalim. Wa bara lahum qalaman, orang-orang yang meraut, merancungkan pena pensil untuk orang-orang zalim. Yatajamma'un, satu riwayat fayajtami'un, yatajamma'una fi tabutin wahid, mereka dengan orang-orang zalim kumpul jadi satu di dalam satu peti, fi tabutin wahidin, di dalam satu peti. Summa siqa bihim ala ru'usil khalaik, kemudian mereka digiring di atas kepala-kepala makhluk di hari kiamat, ila nari jahannam, digiring pada neraka jahanam. Termasuk mendukung Mustafa Kamal Atatürk sangat berbahaya. Yang kelima, melawan Allah secara teologis. Karena secara teologis membuat nama jalan Mustafa Kamal Atatürk itu secara teologis melawan dengan Allah. Karena pengkhianat di dunia akan dipopulerkan Allah di hari kiamat, dipopulerkan, dipermalukan Allah di hari kiamat. Mereka inilah pengkhianat. Nah, kalau Allah saja mempopulerkan mereka pengkhianat di hari kiamat sebagai pengkhianat, kenapa manusia mempopulerkan pengkhianat sebagai orang terhormat, membuat nama jalan? Itu berlawanan dengan tauhid secara teologis. Saya baca di dalam Sahih Muslim
Syarah Nawawi, hadis nomor 4510. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat punya bendera di hari kiamat. Yu'rafu bihi. Dengan bendera itu di hari kiamat, di depan manusia, dia dikenal sebagai pengkhianat. Yuqalu hadihi ghadratu fulan. Inilah bendera. Dikatakan inilah bendera sebagai tanda pengkhianatan si fulan. Dalam riwayat lain, Sahih Muslim, hadis nomor 4512. Likulli ghadirin liwa. Setiap pengkhianat ada benderanya. Inda istihi, tepatnya pada dubur, diletakkan pada duburnya, di sisi dubur. Inda istihi, pada duburnya pengkhianat. Besok ada bendera yaumal qiyamah sebagai tanda dia pengkhianat, dipopulerkan oleh Allah sebagai pengkhianat. Kemudian di hadis Muslim nomor 4513, likulli ghadir liwa yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadrih. Setiap pengkhianat ada benderanya di hari kiamat. Dikibarkan bendera itu sesuai dengan ukuran pengkhianatannya. Ala, ingatlah, wala ghadira a'dhamu ghadran, dan tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya min amiri amah, daripada penguasa pemerintah publik, penguasa pemerintah amah, umum, publik, seperti Mustafa Kamal Ataturk yang menghancurkan akhlak umat Islam. Nah, ini jadi kalau membuat jalan Mustafa Kamal Ataturk di Indonesia, ini berlawanan. Karena ini pengkhianat. Besok di hari kiamat insya Allah akan ada bendera di sana, insya Allah, bendera pengkhianat orang-orang zalim, ditunjukkan pengkhianatannya. Tapi kalau dijadikan nama jalan di Indonesia, ditunjukkan kehormatannya, akan berlawanan secara teologis. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.